Pentingnya seorang suami itu mendidik istri dan anak-anaknya dengan bekal ilmu agama. Biar tuntutan-tuntutan seperti ini nih tidak nimbul ke permukaan loh, Mas. Thinking, speaking, feeling, acting, tip talk, the truth. Menurut Apap nih ya, seorang istri tuh wajar nggak sih menuntut suaminya berlebihan gitu? Misalnya kayak, lu kerja yang bener kek biar gue bisa beli ini itu gitu. Lu cari duit yang banyak kek buat gue hidup biar enak gitu kan. Ada ya, aku sih ngeliat beberapa orang yang menuntut suaminya untuk kayaknya matre kali ya bisa dibilang gitu. Terus gimana sih sebenarnya seorang suami tapi istri yang kayak gitu? Kalau aku sendiri kan jujur jadi orang nggak pernah menuntut apa untuk aneh-aneh gitu ya, misalnya harus beli ini, harus beli itu gitu, harus tercukupi ini itu gitu. Kalau aku sendiri kan nggak kayak gitu. Jadi aku ngeliatnya tuh kayak emang kayak gitu ya gitu, emang harus ya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dalam hal ini menurut aku seorang wanita yang menuntut suaminya menafkahi secara finansial, secara lahiriah atau batinnya, itu wajib. Ingat, kalau kita mendapatkan pasangan, mendapatkan wanita yang dari golongan keluarga yang cukup berlebih atau orang kaya kita sebut aja ya, terus tiba-tiba dia nuntut kayak gitu ke suaminya, ya itu hal yang wajar. Karena biasa, ya? Karena kita lihat kita dapat jodoh ini bukan orang yang selevel dengan kita. Jadi kita harus siap kalau dia suatu saat jiwa materinya akan keluar, itu udah pasti. Tapi harus diperhatikan juga kalau kita tidak siap memilih istri dari golongan-golongan yang memiliki rezeki yang cukup tinggi gitu. Sebaiknya jangan menyamakan levelnya gitu. Kita juga harus tahu diri juga gitu. Kecuali dari awal kita sudah berkomitmen gini, gue mau nikah nih sama lu, tapi gue gak bisa beli rumah gedong kayak orang tua lu yang seperti ini gitu. Paling kita bakal tinggal di rumah BTN gitu, rumah subsidi gitu. Terus kerjaan gue juga salary-nya gak 2 digit, masih 1 digit gitu. Lu siap gak kalau gue nikah gini? kalau si wanita ini berkomitmen, gue siap, mau susah, senang bersama, gue siap sama lo. Nah, kalau dalam hal ini kita sudah menegaskan kepada pasangan kita, menerima kita pada saat kita nanti menikah, boleh kita berkomitmen gitu. Jadi insya Allah pastinya ya, kalau kita udah dari awal sudah menjelaskan kekurangan kita di awal, bahwa kita nanti kalau menikah tuh lu harus ninggalin kehidupan mewah lu dan lu bakal tinggal sama gue sederhana kayak gini gitu. Insya Allah sih tidak ada lagi tuntutan hal kayak gitu. Tapi kan yang jadi pertanyaannya nih, tiba-tiba suatu saat dia menuntut untuk lebih gitu ya. Mungkin untuk jadi seorang pria itu menafkahi kebutuhan mendasar, yaitu makan, beli baju, bayar listrik, bayar kontrakan, atau bayar rumah, atau bayar kendaraan. Minimal semua itu harus terpenuhi. Tapi sebaik-baiknya nafkah itu, kalau misalnya kita sudah memenuhi poin-poin tadi, ternyata misalnya nih si istri nuntutnya gini, Pah, bosen nih masa mobilnya LCGC, aku mau mobil yang gede dong, kayak mobil 1500 cc gitu, jangan LCGC, nggak nyaman tahu, jelek bla bla bla, ganti dong. lah menurut aku itu terlalu berlebihan. Nah, itu jatuhnya Itu gaya hidup. Jadi intinya harus mampu milah gitu masalahnya, Mam. Kalau si istri itu tuntutannya untuk gaya hidup, suami wajib untuk menjelaskan gitu, alasan-alasannya kenapa. Nah, kalau dia tetap maunya kayak gitu, maksudnya maksa nih, Ya udah kita cerai aja kalau kayak gitu. gimana? Ya kalau upayanya sudah dijelaskan nih, kalau misalnya ternyata si suami ini kan sudah berusaha nih, dia udah pulang kerja ngojol gitu, atau langsung jadi online driver gitu, terus atau dia punya sampingan, atau dia udah berdagang, sudah berusaha mungkin, tapi ternyata istri masih belum puas juga, akhirnya minta cerai. Diselesain dulu masalahnya. Kalau memang istri tetap nuntut pengen gaya hidup tinggi sampai ancamannya perceraian, ya mau bagaimana? Ini pilihan istrinya, kita nggak bisa memaksa kehendak gitu. Ya kan, kalau kayak gini mau nggak mau, suka tidak suka,
masalahnya sudah berusaha untuk diselesaikan tapi ternyata ini ada punya egois yang lebih tinggi ya kan, mau menang sendiri, ya sebaiknya jalan tengahnya ya kalau memang harus berpisah gitu. Tapi sebaiknya sih, pentingnya seorang suami itu mendidik istri dan anak-anaknya dengan bekal ilmu agama. Biar kenapa? Biar tuntutan-tuntutan seperti ini nih tidak nimbul ke permukaan loh. Harus sering-sering mengajarkan ya, istri dan anak pandai-pandai bersyukur. Ini kan salah satu penyakit kufur. Jadi penyakit kufur ini harus dihilangkan dengan cara mengajarkan ilmu-ilmu akidah, ilmu agama. Makanya pentingnya ya. Namanya kan kita nih kalau menikah, seorang suami itu harus jadi imam kan. Kalau jadi imam tuh tugasnya imam ngapain sih kalau di dalam sholat? Memimpin kan, memimpin sholat kan. Istri dan anak adalah makmum kan. Nah di sini kan tahu dasarnya tugas seorang imam adalah memimpin dalam beribadah, dalam sholat minimal banget. Luangkan waktu untuk sholat berjamaah. Walaupun tugas seorang laki-laki itu adalah sholat di masjid ya. Sholat di masjid itu wajib untuk seorang laki-laki. Walaupun dia sudah punya anak, dia sudah punya istri. Tapi ada nih ya, momen tertentu yang bisa dilakukan untuk melaksanakan sholat berjamaah, yaitu sholat tarawih di rumah, gitu ya kan, sholat sunnah. Sholat malam berjamaah di rumah, sholat duha berjamaah di rumah. Kan ada banyak sholat-sholat sunnah. Itu habis sholat, terus berdoa bersama. Ketika sudah berdoa sama, luangkan waktu untuk membaca Quran beserta tafsirnya atau artinya gitu, biar bisa saling belajar kan. Di sini kan Al-Quran itu kan pedoman dalam hidup ya kan, saling belajar. Sering-sering mendengar ceramah-ceramah tentang apa gitu. Kalau memang nggak suka dengan ceramah si A, Ustadz A ini terlalu ini nih apa namanya ekstremis gitu, ya silakan cari yang mana yang cocok buat Anda gitu. Kan sekarang gampang nyari ceramah. Tinggal buka YouTube, Facebook, Instagram gitu. Nonton sama-sama sama anak sama istri gitu. Jangan dibiarkan anak dan istri itu sibuk dengan gadgetnya. Dikarenakan pada saat suami punya waktu luang, punya waktu libur di rumah, malah sibuk dengan gadgetnya, malah sibuk dengan handphonenya gitu. Jadi supaya masalah-masalah kekufuran atau ketidaksyukuran terhadap ketidakpuasan materi dari suami itu tidak timbul ke permukaan, harus diajarkan akidah, harus diajarkan ilmu agama gitu. Jangan diam aja nih mentang-mentang si suami ini misalnya lu jebolan pesantren nih, kan otomatis kan banyak ilmu tentang agama, ilmu tentang kehidupan, ilmu tentang parenting gitu, malah diam aja, nggak dipakai gitu. Jangan, harus dipakai, harus diaplikasikan, harus diamalkan. Ilmu-ilmu itu harus diamalkan gitu. Ibarat kata suami itu adalah guru di dalam kelas ruangan, anak dan istri adalah muridnya.